Dari pertama kepingin beli smartwatch ini, mahal bener guys. Harganya itu mencapai 10 juta. Setelah ditungguin kira-kira seminggu lebih, dia turun dan harganya di tiap-tiap e-commerce juga berbeda. Lalu saya ambil dari toko oren yang harganya ini saya lihat paling murah, yaitu sekitar 1,2 jutaan. Oh ya, seri Mi Bro smartwatch ini juga dia sudah bergaransi 12 bulan di Indonesia. Tampilan kemasannya menurut saya ini berbeda daripada seri Mi Bro pendahulunya ya. Warnanya biasa kan hitam, kalau ini beda sendiri. Bagian sisi kiri kanannya dia ada fitur highlightnya nih. Kemudian kita lihat di bagian kiri bawah dia ada dual strap atau dapat bonus strap. Di bagian belakang ada spesifikasi produk. Ya, seperti biasa untuk bonus strapnya ini model woven. Ya, namanya woven ya, kalau saya sebut sih ini model nilon. Kabel charger masih terlihat sama dengan 2 pin. Untuk user manualnya ini kok berasa seperti fotokopian gitu ya, hitam putih. Aplikasi masih sama juga menggunakan Mi Bro Fit, bisa download atau scan barcode app-nya di sini. Pertama pegang smartwatch ini berasa banget berbeda ya. Di bagian kualitas strapnya ada tekstur atau ada corak-corak desain bergelombang gitu di bagian belakang sisi dalam strapnya. Kemudian juga ada 2 penyangga strap. Yang pasti ini strapnya berasa panjang sih kalau menurut saya. Untuk bakal dia bukan dari logam ya, tapi dari plastik. Dan dia punya material juga berasanya cukup ringan guys. Tidak seperti pendahulunya ya, si GS Pro itu di bagian case bezelnya dari stainless steel. Kalau saya perhatikan untuk dia punya diameter ini nggak terlalu besar banget ya, terlihatnya nih. Coba kalau saya ukur, ketebalan pinggir case-nya ada di 12 mm lebih, hampir 13 mm, sedangkan di tengah-tengah case-nya ada di 13 mm lebih. Diameter case lingkarnya 47 mm lebih, sedangkan lak tulaknya ada di 53 mm lebih. Strapnya sendiri lebarnya ada di 22 mm. Seperti biasa sebelum menyalakan saya cas terlebih dahulu ya smartwatchnya. Dia sudah terisi 99%. Untuk baterai kapasitasnya juga terbilang besar loh guys. Yang ini ya, dia ada di 400 mAh. Untuk baterai life tertulisnya bisa sampai 20 hari. Wow, itu sekitar hampir 3 mingguan. Bluetooth yang digunakan juga versi terbaru pastinya 5.3. Cuma menurut saya kalau untuk baterai kapasitas masih besar yang si seri Mi Bro GS Pro atau yang seri Mi Bro GS pertama juga itu besar ya, di atas 400 mAh. Untuk bahasa juga pastinya sudah tersedia bahasa Indonesia di sini karena ini produk sudah bergaransi di Indonesia 1 tahun. Watch face utamanya yang saya lihat ini terbilang keren ya. Di bagian belakangnya ini warnanya bisa berubah-ubah ketika kita tap. Layar sentuhnya sendiri terbilang smooth, fluid gitu guys. Tertulisnya sih 60 Hz ya. Dia punya display. Dan kita lihat di Mi Bro Fit aplikasinya ini sudah saya pairing. Banyak sekali tambahan pilihan watch face yang bagus-bagus. Menurut saya semuanya gratis, kita bisa install langsung. Untuk jarum detik analog watch face-nya yang sering saya perlihatkan ini keren, dia sudah menyapu. Watch face bawaan dari smartwatch sendiri kalau saya perhatikan cukup dikit ya, nggak terlalu banyak. Nah, untuk di bagian menu utamanya kita lihat dengan klik tombol yang di bagian atas. Ini mantep ya, animasinya begitu smooth. Cuma sayangnya kalau saya tes ini tidak bisa di double klik mengganti view UI dari tombol yang kanan atas. Tombol bagian bawahnya ini untuk masuk ke mode sport olahraga. Yang tertulis ini mode sportnya banyak, melebihi dari GS Pro ya. Dia ada di 150 lebih. Sudah built-in GPS juga dengan 5 satellite positioning system. Dan kalau saya tes di indoor ini ya, saya lihat untuk nge-lock GPS-nya agak lambat. Jadi kita harus gunakan di outdoor. Kalau saya slide ke kiri ketika di mode olahraga bisa menampilkan Bluetooth music, ada pengaturan volume juga. Dan saya perhatikan kalau di mode olahraga dia punya brightness ini, saya melihatnya naik ya. Begitu silau guys, begitu terang. Tetapi ketika di off atau keluar dari mode olahraga, dia langsung kembali redup seperti semula. Untuk di bagian desainnya sendiri ini terlihat keren ya, sporty dengan finishing yang rapi, simple, minimalis, pokoknya ciri khas dari seri Mi Bro lah. Cuma untuk spesifikasi layar serta resolusi layar juga ini tidak tertulis di deskripsi produk, saya cari ya. Kalau dibandingin dengan seri Xiaomi Watch S3, saya melihat Xiaomi Watch S3 ini lebih besar diameternya karena di bagian bezelnya juga terlihat lebih tebal ya. Bobotnya pasti lebih berat si S3 dan ketebalannya juga lebih tebal S3. Beratnya sendiri kalau si Mi Bro GS Active ada di 51 gram lebih, sedangkan Xiaomi Watch S3 dia ada 68 gram lebih dikit. Untuk view UI saya cari dia ada di preferensi ya.
untuk tampilan aplikasi. Kita lihat dia ada 3 pilihan view UI. Yang saya pilih untuk melihat mode-mode menunya, saya pilih model daftar aja atau model list. Untuk di fitur heart rate saya tes ini dia langsung memulai guys. Mantap nih, cepat untuk menghitung dia punya heart rate, berjalan secara dinamis pula. Dia juga ada fitur SPO2, ada informasi cuaca, weather ya, music, bluetooth, alarm, jam dunia tersedia, fitur breathe ada, find phone juga tersedia, dan kompas ini juga ada. Ini cocok banget buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor ya. Kompas, barometer, altimeter dia ada. Kalau saya lihat untuk di bagian deskripsi produk memiliki 10 axis motion sensor, lebih banyak dibandingkan pendahulunya yang cuma 9 sensor ya, si GS Pro. Lalu ada timer, stopwatch juga tersedia, kalkulator ada, game, kalender juga ada. Di setting kecerahan layar saya lihat ini masih manual ya, tidak ada auto brightness, kemudian layar kunci atau screen time off hanya 30 detik. AOD kita lihat always on display, dia bisa menyala sepanjang hari dan dia punya gaya atau model AOD-nya. Kalau saya perhatikan nih nggak terlalu banyak ya. Dia ada 5 pilihan aja. Kalau mau ketika AOD-nya aktif, lalu di raise to wake, watch face-nya bisa menyala atau aktif, kita bisa nonaktifkan angkat untuk menunjukkan AOD ini, nonaktifkan aja. Di mode olahraga juga kita bisa setting seperti deteksi otomatis, ini kita bisa aktifkan ya. Dia juga tersedia fitur yang namanya di backup mati layarnya guys. Jadi ketika kita mau nyalakan AOD tinggal ditutup aja layarnya. Saya tes raise to wake ini sangat responsif layarnya untuk menyala kembali, serta ketika AOD-nya aktif juga ini mantap, sangat responsif. Untuk bonus strap woven-nya sendiri ini saya berasa bagus ya, berbeda daripada strap pendahulunya yang menurut saya itu kalau strap yang pendahulunya agak kasar ya guys, agak kaku gitu menurut saya ketika dipakai. Ini agak lebih lentur dan saya suka dengan logo Mibro yang ada di dekat laknya ini ya. Dan juga kalau untuk buka pasang strap model woven ini cukup mudah dan simple. Harga di toko hijau ini saya lihat masih 1,4 juta guys. Dia memiliki 4 varian warna, yang saya punya ini saya pilih warna hitam. Berbeda kalau di toko oranye ya, saya perhatikan ini lebih murah harganya. Dan saya sih lebih rekomendasikan yang di toko oranye. Semua linknya saya taruh di deskripsi. Yang simpulannya smartwatch yang satu ini terbaru dari Mibro, GS Active. Desainnya keren, minimalis, simple, tapi sporty. Untuk bobotnya sendiri juga terbilang ringan, lebih ringan dari Xiaomi Watch S3. Dapat bonus strap pula yang model woven seperti ini. Tapi jujur saya lebih suka yang model strap rubber warna hitamnya ini. Berasa lebih nyaman dan sporty aja ketika dipakai di lengan saya yang kecil. Lalu di bagian layarnya sangat responsif, fluid, sensitifnya mantap guys. Fiturnya terbilang banyak, komplit lah ya, segini ya. Ada barometer, altimeter, kompas, kalkulator, fitur GPS juga sudah mendukung, 5 satelit positioning system, fitur olahraga sampai 150, dan harganya di 1 jutaan kecil, sekitar 1,2 juta. Serta pastinya bergaransi di Indonesia 12 bulan. Mantap nggak tuh? Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan quick review singkat ya ini ya, dari seri Mibro Watch GS Active. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and terima kasih.